A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adandi Martadinata dari 91. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi optimis, ikhtiar, dan tawakal. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala, Zat yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, sekeluarga, dan seluruh sahabatnya. Amin. Optimis. Apa yang dimaksud dengan optimis? Pengertian optimis sendiri adalah sikap memahami dengan selalu memiliki pengharapan dalam meraih sesuatu yang dilakukan dengan penuh semangat dan penuh keyakinan bahwa dia akan meraih sesuatu yang diinginkannya. Optimis merupakan karakter indah seorang mukmin. Mukmin sejati harus senantiasa berpikir positif dan memotivasi diri menjadi pribadi yang memiliki sifat-sifat antara lain memiliki visi akhirat, perfeksionis, punya standar yang tinggi untuk perkara-perkara yang dicintai Allah. Sikap optimis harus ditanamkan dalam hati manusia. Manakala suatu saat menghadapi badai masalah, ia akan tegar dan terus bersemangat mencari solusi penyelesaian masalah. Tidak mudah putus asa dan yakin pasti ada hikmah besar di balik semua takdir Allah. Islam mengajarkan umatnya untuk bangkit menyongsong hari esok dengan obsesi baru, harapan dan semangat membara agar hidupnya lebih baik. Allah mengingatkan Muslim agar tak bersikap lemah dan bersedih hati, karena Muslim merupakan orang-orang yang paling tinggi derajatnya, tentu jika mereka benar-benar orang beriman. Bagi orang beriman, bersikap optimis merupakan wujud keyakinan kepada Tuhannya. Apalagi Allah menyatakan Dia adalah sebaik penolong dan pelindung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Sikap kedua yang harus dimiliki seorang mukmin adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh dan terencana, serta matang dengan memperhitungkan untung ruginya dalam meraih sesuatu atau kesuksesan dalam hidupnya. Dalil tentang ikhtiar dalam Al-Quran terdapat pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Terdapat juga dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dalil tentang ikhtiar terdapat juga dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, sungguh jika sekiranya salah seorang di antara kamu membawa talinya untuk mencari kayu bakar, kemudian ia kembali dengan membawa seikat kayu di punggungnya, lalu ia menjualnya sehingga Allah mencukupi kebutuhannya dengan hasil itu, adalah lebih baik daripada ia meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberi atau mereka menolak. Hadis riwayat Bukhari.
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia potensi berikhtiar atau berusaha dalam meraih keinginannya. Tetapi hal yang mesti diingat, tidak boleh kegigihan ikhtiar memperlemah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh keyakinan melemahkan ikhtiar. Hasil ikhtiar harus senantiasa dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah yang Maha Kuasa. Sikap yang harus dimiliki seorang mukmin yang ketiga adalah tawakal. Tawakal adalah sikap pasrah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha atau ikhtiar yang telah dilakukan untuk meraih sesuatu atau cita-cita dengan keyakinan bahwa hanya Allah lah zat penentu segala sesuatu. Seorang mukmin yang tawakal adalah yang menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang sudah dilakukannya. Tawakal tidak sama dengan pasrah. Tawakal adalah sebuah tindakan aktif, sementara pasrah adalah tindakan pasif. Menerima dan ridho serta rela atas setiap keputusan. Mengikhlaskan kejadian dan ketetapan berarti menyudahi ikhtiar dengan tawakal. Apapun yang telah Allah tetapkan pasti sebenarnya untuk kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Faida azamtu fatawakkal 'ala Allah. Innallahu yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Falaq, surah ke-65 ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Rasulullah pun mengajarkan umatnya untuk bertawakal seperti dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki ingin meninggalkan untanya di depan masjid tanpa diikat, dengan alasan ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal itu diketahui Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Ikatlah untamu terlebih dahulu, kemudian bertawakal." Setelah mendengar nasihat dari Rasulullah, akhirnya sahabat Rasulullah mengikat untanya di pohon sesuai anjuran. Dalam cerita ini, Nabi mengajarkan kepada kita agar bekerja dan berupaya terlebih dahulu sebelum pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gigihnya ikhtiar jangan sampai melemahkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kuatnya tawakal kepada Allah jangan sampai melemahkan ikhtiar kita. Ikhtiar dan tawakal harus selaras, seimbang, dan beriringan. Inilah yang menjadi kunci agar kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah saya presentasikan pengertian tentang sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal yang wajib dimiliki oleh seorang muslim. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang sepenuhnya dari diri saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.